Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Ibu. Nah, pembelajaran hari ini masih mengenai cerpen. Minggu lalu kalian sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, dan nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, pada materi hari ini kita masih membahas tentang nilai kehidupan. Tetapi ada tambahannya, yaitu mendemonstrasikan atau mengaitkan nilai kehidupan tersebut yang ada di dalam cerpen dengan kehidupan atau dengan nilai kehidupan pada zaman sekarang. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar mengenai nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nilai kehidupan tersebut tentu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mendemonstrasikan atau mengaitkan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat saat ini. Nah, yang pertama, materi pertama yaitu mendemonstrasikan nilai-nilai dalam cerpen. Cerpen itu merupakan salah satu cerita fiksi. Tahu ya, cerita fiksi itu cerita khayalan yang bukan cerita nyata, berupa khayalan. Nah, karena cerita fiksi, cerpen tersebut fungsinya yaitu didaktis. Nah, apa itu didaktis? Didaktis itu artinya cerpen itu dapat digunakan sebagai media pendidikan bagi pembacanya, media pendidikan bagi kita sebagai pembaca. Nah, pendidikan dalam cerpen itu dapat diketahui dengan mencari nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Jadi, ketika kalian sudah selesai membaca sebuah cerpen, kalian bisa menemukan nilai pendidikan yang ada dalam cerpen tersebut atau nilai kehidupan yang ada dalam cerpen tersebut. Nilai-nilai kehidupan dalam sebuah cerpen disampaikan secara tersirat. Masih ingat apa itu tersirat? Tersirat adalah penulis tersebut menuliskan nilai-nilainya tidak secara langsung, tidak dituliskan secara langsung di teks cerpen, tetapi kita harus mencarinya. Kita harus membaca sebelumnya, lalu kita bisa menemukan apa saja nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Nah, nilai tersebut berhubungan dengan kebaikan yang dapat dicontoh oleh pembaca. Pembaca dapat menggunakan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerpen sehingga bisa mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang baik-baik saja ambil, jadi nilai-nilai kehidupan yang baik di cerpen bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana langkah-langkah mendemonstrasikan nilai-nilai dalam cerpen dalam kehidupan sehari-hari? Langkah yang pertama adalah membaca cerpen dengan cermat dan teliti. Perlu digarisbawahi ya, cermat dan teliti. Kalian harus membaca dengan fokus, dengan cermat, dengan teliti. Jangan sampai ada bagian yang terlewat dari teks cerpen tersebut. Jadi kalian harus fokus sehingga kalian bisa menemukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai kehidupan dengan mengamati tindakan dan dialog antar tokoh dalam cerita. Jadi, biasanya nilai-nilai kehidupan yang ditulis oleh penulis itu dikaitkan atau bisa kalian ambil, bisa kalian teliti di tindakan tokoh atau di dialog. Kan ada di teks cerpen tersebut dialog antar tokoh. Nah, di situ kalian bisa teliti, kalian bisa cermati apa saja nilai-nilai yang ditampilkan atau ditunjukkan oleh penulis. Lalu yang ketiga, ada menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Nah, ketika sudah membaca lalu menganalisis nilai-nilainya, kalian bisa menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Tidak hanya satu ya, bisa juga ada 2, 3, bahkan lebih nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Nah, lalu menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen dengan kehidupan sekarang. Nilai-nilai kehidupan yang ada di cerpen seperti apa, lalu bisa kaitkan dengan kehidupan sekarang. Nah, jadi ada 2 nilai kehidupan di cerpen, apakah ada kaitannya? Apakah terjadi di kehidupan sekarang? Nah, itu bisa kalian analisis keterkaitan hubungan antara nilai kehidupan di cerpen dengan kehidupan sekarang. Lalu yang terakhir ada mempraktikkan nilai-nilai yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya di dalam cerpen tersebut mengisahkan seorang anak yang gemar membantu orang lain, membantu orang tua. Nah, jadi
Kalian bisa mempraktikkan, kalian bisa menyontoh, kalian bisa mencontoh sifat anak tersebut, yaitu gemar menolong orang lain, gemar membantu orang tua di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dari biasanya yang jarang membantu orang tua, nah kalian setelah membaca cerpen kalian bisa tergugah untuk menolong orang tua di rumah. Nah, jadi ketika selesai membaca cerpen, tidak hanya fungsinya itu atau tujuannya itu ingin merasa terhibur saja ketika membaca, tetapi juga ada nilai yang lain, yaitu memberikan kita semangat, dorongan untuk berbuat kebaikan. Itu nilai-nilai yang didapat di cerpen bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, menganalisis keterkaitan nilai-nilai dalam cerpen dengan kehidupan. Nah, misalnya nilai moral. Nilai moral kalau di cerpen, misalnya Ibu ambil contoh ya, membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Itu nilai moralnya. Maksud Ibu nilai moral yang ada di kehidupan sekarang, membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Lalu di teks cerpen itu bisa kalian lihat, bisa kalian baca, Nirma sedang berjalan pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, dia bertemu seorang anak kecil yang sedang mengais sampah sambil menangis. Nirma menghampiri anak kecil itu dan menanyakan alasan menangis. Ternyata anak kecil itu menangis karena menahan lapar dan tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Tanpa pikir panjang, Nirma mengajak anak itu makan di warung makan. Setelah selesai makan, Nirma juga memberikan sedikit uang untuk anak kecil itu. Nah, nilai moral yang ada di teks ini adalah membantu orang yang sedang mengalami kesusahan, itu tokoh si Nirma yang tidak pelit, yang suka menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Nah, itu ya. Jadi kalian bisa kaitkan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Nah, lalu di sini ada diberikan kutipan cerpen. Dibacakan dulu. Dharma mengangguk, ia bukan orang mandar. Tidak seperti Sabang dan Kakek, Songkok, ia tak pernah menikmati kebersamaan memindah rumah panggung beramai-ramai. Kebersamaan yang menyatukan warga kampung di tanah mandar, masyarakat biasa saling bantu saat akan memindahkan rumah. Dari kampung sebelah pun datang mengangkat rumah panggung itu ke tempat baru. Tawa riuh rendah bercampur masam. Bau keringat serta teriakan semangat selalu menyemarakan pemindahan rumah. Semua lelaki kampung turun tangan. Rumah dipindahkan dalam sekali waktu bersama-sama. Setelah rumah pindah, masyarakat menikmati makanan ringan seperti lokayano, pisang goreng gurih sedap disantap selagi hangat, dan bubur kacang hijau yang disuguhkan oleh si empunya rumah. Kebersamaan itu mengikat masyarakat kampung. Sabang suka sekali membantu pemindahan rumah. Ia akan bersenda gurau dengan pemuda kampung yang ikut serta. Apalagi ayahnya, Kakek Songkok. Ditunggu-tunggu pemuda kampung karena selalu memberi guyon semangat saat akan memindahkan rumah. Hari-hari Sabang kecil riuh oleh pekik semangat dan kebersamaan warga. Nah, mari kita diskusikan bersama, yaitu yang pertama jelaskan nilai kehidupan yang ada di penggalan cerpen tadi. Nah, nilai kehidupannya yaitu tentang kebersamaan dan gotong royong. Jadi ada semangat gotong royong, ada kebersamaan antar warga kampung tersebut. Nah, nilai moralnya adalah tolong menolong dan menghormati antara tua dan muda. Jadi ada nilai moralnya yaitu tolong menolong dan menghormati antara orang tua dengan yang muda. Lalu pertanyaan kedua, jelaskan keterkaitan nilai kehidupan di cerpen dengan zaman sekarang. Jadi apa saja atau apa keterkaitan nilai kehidupan yang ada di cerpen yang Ibu bacakan tadi dengan kehidupan zaman sekarang? Nah, nilai kehidupan yang masih relevan dengan zaman sekarang adalah dalam bermasyarakat itu masih banyak kan warga yang masih saling bantu, dan ada juga masih banyak yang gotong royong antar warga. Misalnya ada kegiatan Isra Mi'raj atau selamatan. Nah, itu ada seringnya itu di desa-desa ya, masih menggalakkan yaitu gotong royong dan saling membantu antar warga. Nah, ini penting ya, masih kita junjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Sudah habis materi kita hari ini, sampai di sini saja. Karena pada pertemuan kedua ini kita hanya membahas tentang mendemonstrasikan dan
mengaitkan nilai kehidupan yang ada di cerpen dengan kehidupan pada masa sekarang ini. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyimak. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan pada Ibu. Mari kita diskusikan bersama di kelas online. Nah, terima kasih, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.